Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Gisti Almarona dari kelas 2B S1 Keperawatan NIM 191FK03076. Di sini saya akan melakukan prosedur tindakan pertolongan persalinan pada mata kuliah Keperawatan Maternitas 1. Baik, hari ini adalah jadwal pertolongan persalinan pada Nyonya E umur 23 tahun, G1 P0A0 dan merupakan persalinan pertama pada pasien. Baik, untuk kesiapannya saya insya Allah siap dan saya memahami cara melakukannya dan saya juga siap untuk melakukannya hari ini. Baik, saya akan mencuci tangan lalu akan mempersiapkan alat. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pertolongan persalinan diantaranya ada set pertolongan persalinan, risikan, ada 3 buah handscoon, ada kom 2, kapas, kasa, lalu ada gunting episiotomi, gunting set koher, lalu ada gunting tali pusat, pijat anatomis dan pijat chirurgis. Lalu selanjutnya ada Doppler, 2 buah bengkok, lalu ada klem, ari-ari, lalu ada celana ibu, 2 buah waslap, ada 2 buah handuk, lalu ada underpad, ada apron, masker, dan juga ada penutup kepala, korentang, gel, oksitosin, salep mata, spet, vitamin K, hepatitis B, ada penghisap lendir, lalu ada alkohol swab, dan yang terakhir ada tempat plasenta. Nah, selanjutnya ada juga 2 buah baskom yang berisikan klorin dan juga DTP. Lalu ada tempat sampah, ada baju bayi seperti ini. Baik, karena alat bahan sudah siap, maka saya akan melakukan orientasi. Assalamualaikum Ibu. Ya, sebelumnya apakah Ibu masih mengingat dengan saya? Betul ya Bu ya, saya perawat Silvia. Di sini saya bertugas untuk merawat Ibu dari Ibu masuk rumah sakit hingga nanti dedehnya lahir ya Bu ya. Nah, di sini saya berdinas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti Ibu. Sebelumnya, sesuai dengan prosedur keselamatan di rumah sakit kami, boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Baik, saya cocokkan ya Bu ya. Sesuai ya Bu ya. Oke Ibu, hari ini saya akan membantu Ibu untuk pertolongan persalinan ya Bu ya. Dan nanti jika Ibu ada terasa kontraksi, Ibu bisa bilang kepada saya. Baik, mungkin hanya itu Ibu. Apakah ada yang boleh ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya izin untuk mendengar dan juga untuk memantau pembukaan kala 2 di area kewanitaan Ibu, boleh? Oke. Saya akan melihat ya Bu ya, di jalan lahirnya. Baik Ibu, izin ya Bu ya, saya buka. Nah, di sini sudah menunjukkan tanda gejala kala 2 ya Bu ya, di mana di sini perineum Ibu menonjol dan juga ada pembukaan vagina. Baik, selanjutnya saya akan mengecek alat bahannya dulu ya Bu. Oke, saya akan membuka set dari pertolongan persalinan ini ya. Oke, semuanya sudah cukup lengkap di sini. Saya akan mematahkan ampulnya terlebih dahulu. Sudah, lalu saya akan memasukkan spet ke dan saya akan memasukkan klem tali pusat ke set. Oke, buang di tempat sampah. Nah, setelah itu kita tutup lagi dan gunakan apron.
Setelah menggunakan apron, yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan kembali. Karena kita sudah mencuci tangan, kita dapat membuka lagi set dan kita akan menggunakan handscoon. Dengan bantuan korentang, kita ambil handscoon. Lalu setelah itu kita dapat menggunakan skin to skin dengan skin to skin dan glove to glove. Karena ini sudah menggunakan steril, kita bisa masukkan ke set dan kita pakaikan di sebelah lagi. Berarti kalau yang di sebelah ini menggunakan teknik glove to glove ya. Oke, kita sudah menggunakan 2 buah handscoon. Selanjutnya kita dapat mengambil oksitosin atau memasukkan oksitosin ke spet. Di sini saya akan menggunakan tangan kiri untuk on dan tangan kanan untuk bagian steril. Jadi kita akan mengambil oksitosin dengan menggunakan tangan kiri dan spet dengan tangan kanan. Lalu kita masukkan. Setelah masuk, kita buang sampah dari ampul ke tempat sampah khusus benda tajam. Lalu kita masukkan kembali spet. Lalu kita dapat memilih. Di sini saya akan ambil gunting dan juga pinset ke ujung set karena untuk memudahkan. Setelah itu kita dapat mengambil setengah cover, dikepinggirin dulu aja untuk memudahkan pengambilan. Lalu ada pinset anatomis dan juga pinset chirurgis seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan vulva hygiene ke pasien. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pembersihan vulva ya Bu ya. Baik, dekatkan dulu bengkoknya. Lalu setelah itu saya akan membersihkan ya Bu. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Menggunakan 2 jari. Nah, di sini pembukanya sudah lengkap ya Bu ya, tidak ada hambatan jalan lahir. Nah, dan selaputnya di sini Ibu belum pecah ya Bu ya. Nanti saya akan pecahkan. Dan untuk porsionya sudah bagus ya Bu ya. Baik. Udah. Oke. Baik Ibu, saya tutup lagi ya. Selanjutnya saya akan melepaskan handscoon di tempat klorin. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya Bu ya. Saya kebawahin dulu untuk selimutnya, punten ya Bu. Saya angkat dulu bajunya. Baik. Oke, bagus ya Bu ya, denyut jantung janinnya 135 normal. Oke Ibu, untuk kondisi tadi jalan lahir Ibu, kondisi Ibu dan juga kondisi janin sudah bagus ya Bu ya. Nanti kalau misalkan Ibu ada perasaan ingin menerang,
langsung beneran saja ya Bu ya, jangan ditahan. Baik, mungkin itu Bu ya, saya siapkan yang lainnya dulu ya Bu ya. Selanjutnya saya oh ya Bu, saya akan membantu Ibu untuk posisi setengah duduk dulu ya Bu ya, agar Ibu lebih nyaman ketika nanti hendak bersalin. Bantu ya Bu ya, seperti ini, apakah nyaman? Baik. Kalau begitu saya akan mempersiapkan handuknya terlebih dahulu ya Bu. Di area perut Ibu. Isi ya Bu ya. Dan saya akan pasangkan underpadnya ya Bu ya, supaya nanti darahnya tidak terkena kasur. Masih ya Bu ya, diangkat dulu. Ini. Oke, kalau begitu saya akan persiapkan yang lainnya dulu ya Bu ya. Setelah itu kita dapat memeriksa set persalinan. Sudah lengkap semua, dan kita akan menggunakan alat pelindung diri berupa topi. Nah, setelah itu menggunakan masker. Sudah menggunakan masker, kita dapat menggunakan sepatu boot. Dan jangan lupa untuk menggunakan handscoon. Seperti biasa dengan teknik skin to skin, glove to glove. Nah, setelah itu kita dapat membantu Ibu untuk bersalin. Baik Ibu bisa meneran ya Bu ya, atau dengan cara tarik nafas, hembuskan nafas ya Bu ya. 1, 2, 3. Ya Bu, yuk saya tahan untuk perineumnya ya. Oke, bayinya sudah keluar ya Bu ya. Nah, oke, bagus. Lagi Bu. Nah, bahunya sudah tampak ya Bu ya. Oke. 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 Oke, Bu, bagus sekali, bayinya sudah keluar ya Bu ya, alhamdulillah. Bersihkan terlebih dahulu bayinya. Oke. Selanjutnya saya akan berikan oksitosin ya Bu ya, tujuan untuk merangsang kontraksi uterus Ibu ya. Oke, saya masukkan. Dah. Oke. Selanjutnya 2 menit kemudian kita akan mengklem tali pusat bayi seperti ini dengan jarak kurang lebih sekitar 3 cm. Nah, lalu satu lagi seperti ini. Lalu setelah itu kita pegang, dan selanjutnya kita akan menggunting, tapi
Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah. Tali pusat sudah dipotong. Selanjutnya kita akan klem seperti ini. Oke. Baik, kita akan arahkan ibu untuk dedenya skin to skin ya, di area pertengahan dada. Punten ya Bu. Oke, boleh dipeluk dedenya. Nah, setelah itu kita dapat mengeluarkan plasenta ibu ya. Caranya kita klem dulu di sekitar sini ya. Lalu kita regangkan ketika ibu kontraksi. Oke. Klem sebelah sini, kita regangkan lagi. Nih. Nah, sekali lagi ya. Nah, plasenta sudah agak keluar. Oke. Nah, kita putar dan taruh di tempat plasenta. Baik, setelah itu yang harus kita lakukan adalah membersihkan area vulva dengan menggunakan kasa. Setelah kita keluar, kita dapat melihat di bagian uterus apakah ada bayi lagi, dan ternyata tidak. Lalu kita pijat di area abdomennya. Nah, setelah itu dalam ke dalamnya untuk melihat apakah ada laserasi. Nah, setelah itu saya bantu pakai celananya ya Bu ya. Angkat Bu pokoknya. Nah, bagus seperti itu. Oke. Di sini kita bisa melihat panjang bayinya adalah 53 cm. Lalu kita tadi sudah mengukur berat badannya itu sekitar 4.500 gram. Oke. Kalau begitu kita akan memakaikan dulu bajunya kepada bayi. Kita pakaikan dulu bajunya. Dede, bajunya Dede. Oke, kita pakaikan baju. Seperti ini. Dan setelah itu kita dapat memberikan pada bayinya itu salep mata ya. Sini. Salep mata. Lalu kita dapat memberikan, kita akan memasukkan obat vitamin K-nya kepada dedenya ya. Sebelumnya kita akan desinfeksi terlebih dahulu di area penusukannya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan hepatitis B. Oke, sudah. Dan kita akan bungkusnya dengan permen. Oke, jadi sekarang kita ke ibu ya. Ibu, ini dedenya sudah dipakaikan baju ya Bu. Oke, ini boleh dipegang.
Ibu tadi waktu melahirkan ibu alhamdulillah ya Bu ya, sangat lancar. Dan juga untuk dedenya tadi waktu diukur beratnya, panjangnya juga normal ya Bu ya, dan dari Apgar skornya juga yang menentukan apakah B-nya 1 atau tidak itu bagus juga ya Bu ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Oke, tidak ada, jangan lupa untuk diberi ASI ya Bu ya dedenya. Kalau begitu saya bereskan dulu alat-alatnya. Kita masukkannya di ember berisi baju kotor dan kita akan bereskan. Ya, alhamdulillah Ibu, untuk peralatannya sudah saya bereskan ya Bu ya. Saya doakan semoga Ibu dan juga dedenya selalu sehat ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum Ibu. Setelah cuci tangan, jangan lupa untuk mendokumentasikan tindakan, pelaksanaan, dan juga respon pasien, kondisi bayi, dan mengisi patograf.